Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UAS di Syariah. Nama Raina Royandini Kelius, kelas Manajemen Reguler G, nomor pokok mahasiswa 2311 04011289, dosen pengampu Dr. Haji Alim Ahmad MA. Table of Contents yang pertama yaitu syariah dan keadilan sosial, yang kedua fikih manasik haji, yang ketiga fikih jenazah, yang keempat fikih kurban, yang kelima fikih kurban 2, yang keenam fikih keluarga, dan yang terakhir ruh dan nafs dalam Islam. Yang pertama, syariah dan keadilan sosial. Syariah adalah sistem hukum Islam yang mencakup aturan-aturan kehidupan umat muslim berdasarkan Al-Quran dan hadis. Syariah mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, muamalah, akhlak, dan hukum pidana. Pengertian syariah. Syariah adalah hukum dan aturan Islam yang diturunkan oleh Allah melalui Al-Quran dan dijadikan oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadis. Sumber hukum. Al-Quran, firman Allah yang menjadi pedoman utama. Hadis, ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Ijma, kesepakatan para ulama. Kias, analogi atau perbandingan dengan hukum yang sudah ada. Keadilan sosial dalam syariah. Pengertian, keadilan sosial adalah prinsip yang menekankan distribusi yang adil dan merata atas hak-hak dan kesejahteraan di masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tujuannya menciptakan masyarakat yang harmonis, di mana hak-hak setiap individu dihormati dan kebutuhannya terpenuhi. Prinsip keadilan sosial dalam syariah. Yang pertama, kesetaraan. Semua manusia diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. 2. Kesejahteraan. Memastikan distribusi kekayaan yang adil agar tidak terjadi kesenjangan sosial. 3. Tanggung jawab sosial. Setiap individu bertanggung jawab untuk membantu yang kurang mampu. 4. Pemberdayaan. Memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk berkembang dan berkontribusi. Contoh keadilan sosial dalam Islam. Yang pertama, zakat. Pengertian zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk memberikan sebagian harta kepada yang berhak menerima. Mustahik. Contohnya, seorang muslim membayar zakat mal, harta, sebesar 2,5% dari hartanya yang telah mencapai nisab dan haul. Dana ini digunakan untuk membantu fakir miskin, orang yang berutang, dan keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan syariah. 2. Wakaf. Pengertian wakaf adalah pemberian aset tertentu untuk kepentingan umum atau keperluan sosial yang bersifat abadi. Contohnya, seseorang mewakafkan tanahnya untuk didirikan sekolah atau rumah sakit yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas. 3. Qardatul Hasan. Pengertiannya adalah pinjaman tanpa bunga yang diberikan kepada orang yang membutuhkan untuk keperluan yang mendesak. Contohnya, seorang pengusaha memberikan pinjaman tanpa bunga kepada pedagang kecil untuk modal usaha yang diharapkan dapat membantu mereka keluar dari kesulitan ekonomi. 4. Larangan riba. Pengertian riba adalah pengambilan tambahan dari pinjaman uang yang diharamkan dalam Islam. Contohnya, sistem perbankan syariah yang menggantikan bunga dengan sistem bagi hasil atau keuntungan perdagangan yang adil dan transparan. 2. Fikih manasik haji. Manasik haji adalah serangkaian ritual ibadah yang dilakukan oleh umat Islam yang menjalankan ibadah haji di Mekah. Haji adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mampu, setidaknya sekali seumur hidup. Jenis-jenis haji. Yang pertama, haji ifrad, melaksanakan ibadah haji saja tanpa umrah. Yang kedua, haji tamatu, melaksanakan umrah terlebih dahulu di bulan haji, kemudian dilanjutkan dengan haji pada tahun yang sama. Yang ketiga, haji kiran, melaksanakan haji dan umrah sekaligus dengan satu niat dan satu ihram. Tahapan manasik haji. Yang pertama, ihram. Pengertiannya, niat memasuki ibadah haji atau umrah dengan memakai pakaian ihram. Miqat, yaitu tempat-tempat yang ditentukan untuk memulai ihram. Larangan dan ihram. Tidak boleh memotong rambut atau kuku, tidak boleh memakai wangi-wangian, dan tidak boleh berburu hewan.
Tawaf. Pengertian tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan arah berlawanan jarum jam. Jenis-jenis tawaf: tawaf ibadah, rukun haji, tawaf kudum, sunnah, dan tawaf wada, wajib sebelum meninggalkan Mekah. 3. Sya'i. Pengertiannya, berjalan bolak-balik antara Bukit Syafa dan Marwah sebanyak 7 kali. Syaratnya dilakukan setelah tawaf. 4. Wukuf di Arafah. Pengertiannya, berdiam diri di padang Arafah dari waktu zuhur hingga terbenam matahari pada tanggal 9 Zulhijjah. Keutamaannya, wukuf adalah puncak dari ibadah haji dan merupakan rukun haji yang paling utama. 6. Melontar jumrah. Pengertian melontar batu kerikil di 3 tempat: Jumrah Ula, Jumrah Wusta, dan Jumrah Aqabah di Mina. Waktu tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. 7. Mabit di Mina. Pengertiannya, menginap di Mina pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah untuk melontar jumrah. 8. Tawaf ifadah. Pengertian tawaf yang dilakukan setelah kembali dari Arafah sebagai salah satu rukun haji. Waktu dilakukan setelah melontar jumrah Aqabah dan tahawul awal. 9. Tahawul. Pengertian, mengukur atau memotong rambut setelah melontar jumrah Aqabah sebagai tanda keluar dari status ihram. Jenis: tahawul awal setelah melontar jumrah Aqabah dan memotong rambut, dan tahawul tsani setelah wakaf ifadah dan sya'i. 10. Tawaf wada. Pengertian tawaf perpisahan sebelum meninggalkan Mekah, wajib bagi yang akan meninggalkan Mekah. Yang ketiga, fikih jenazah. Jenazah adalah proses pengambilan dan mempersiapkan tubuh seseorang yang meninggal dan untuk upacara pemakaman atau kremasi. Ini termasuk proses pengambilan jenazah, pengawasan jenazah, dan pengiriman jenazah ke tempat pemakaman atau krematorium. Jenazah biasanya diatur oleh perusahaan jenazah yang bekerja dengan keluarga yang sedang berduka untuk memastikan bahwa proses tersebut dilakukan dengan hormat dan sesuai dengan keyakinan dan keinginan mereka. Jenazah dapat menjadi proses yang menantang dan emosional bagi mereka yang sedang berduka, tetapi perusahaan jenazah yang berpengalaman dapat membantu membuat proses tersebut lebih mudah bagi kita. 4. Fikih kurban. Kurban adalah ritual Islam yang melibatkan pengorbanan hewan tertentu, biasanya domba atau sapi, sebagai bentuk ibadah dan pengorbanan kepada Allah. Ini dilakukan selama bulan Zulhijjah, yang merupakan bulan terakhir dalam kalender Islam. Kurban dianggap sebagai bentuk pengorbanan yang paling murni dan merupakan salah satu dari rukun Islam. Hewan yang dikorbankan harus dikirimkan ke Mekah untuk dibunuh di tempat suci yang disebut sebagai mata kurban, yang terletak di pinggir kota Mekah. Daging dari hewan yang dikorbankan kemudian didistribusikan kepada yang miskin dan membutuhkan. Kurban dianggap sebagai cara untuk menunjukkan kepatuhan dan pengabdian kepada Allah, dan juga sebagai cara untuk membantu mereka yang kurang beruntung. 5. Fikih kurban. Akikah adalah ritual Islam yang melibatkan pengorbanan hewan tertentu, biasanya domba atau sapi, sebagai bentuk ibadah dan pengorbanan kepada Allah. Ini dilakukan selama bulan Zulhijjah, yang merupakan bulan terakhir dalam kalender Islam. Akikah dianggap sebagai bentuk pengorbanan yang paling murni dan merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Hewan yang dikorbankan harus dikirimkan ke Mekah untuk dibunuh di tempat yang suci, disebut sebagai mata akikah, yang terletak di pinggir kota Mekah. 6. Fikih keluarga. Fikih keluarga adalah cabang dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara anggota keluarga, termasuk hubungan antara ayah dan anak, ibu dan anak, dan suami dan istri. Ini mencakup masalah seperti warisan, pengasuhan anak, dan pemisahan. Fikih keluarga didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan hadis-hadis Nabi Muhammad, dan dianggap sebagai bagian penting dari hukum Islam. Ini membantu mengatur hubungan antara anggota keluarga dan memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan adil dan hormat. Fikih keluarga juga memberikan panduan bagi mereka yang mencari nasihat hukum dalam masalah keluarga mereka. 7.
ruh dan nafs dalam Islam. Dalam Islam, ruh dan nafs adalah dua konsep yang terkait dengan aspek spiritual dan psikologis manusia. Ruh adalah jiwa atau roh spiritual seseorang, sedangkan nafs merujuk pada ego atau diri seseorang. Kedua konsep ini dianggap sebagai bagian penting dari sifat manusia yang tak terlihat dan memainkan peran dalam spiritualitas dan moralitas Islam. Terima kasih.